like, dan subscribe ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Jadi kita mau belajar anak-anak. Kita akan belajar ya. Lebih pelan sedikit. Terima kasih.
lagunya tentang ikan. Oh, ikannya kecil apa besar, Lose? Besar. Oh, ikannya besar adik-adik. Dan ada bapaknya di dalam perut ikan. Bapak siapa, Lose? Bapak namanya Y-U-N-U-S. Siapa tuh? Bapak Yunus ya. Iya, Bapak Yunus. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Bapak Yunus. Dan sekarang kita mau nyanyi dulu tentang cerita Bapak Yunus. Yunus diselamatkan. Diselamatkan oleh siapa ya maksudnya? Pasti oleh Tuhan. Ya, Yunus diselamatkan oleh Tuhan adik-adik. Nah, sekarang kita nyanyikan bait kedua ya. Di mana-mana. Waktu Yunus ada di perut ikan, Tuhan ada nggak? Tuhan ada ya Lose ya? Ada. Nah, kalau Tuhan beserta dengan kita nggak Lose? Iya. Nah, Tuhan ada di mana aja nih Lose? Di rumah ada. Oh, di rumah ada. Terus di gereja juga ada. Di gereja ada. Terus waktu kita senang pasti ada. Pasti ada Tuhan. Terus waktu kita sedih, Tuhan menemani kita. Tuhan menemani kita, ada bersama dengan kita ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita mau menyanyikan lagu Kudaki-daki ya. Yuk. Di
adik-adik, sudah siap dengar firman Tuhan ya? Semua sudah duduk manis? Ya, Lause akan melanjutkan cerita kita. Nah, minggu-minggu lalu kita ingat ya, ada Naaman yang disembuhkan Allah karena mandi di sungai. Lalu ada juga Daniel yang ada di gua singa. Sekarang Lause akan cerita yang lain lagi. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Yuk. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami duduk tenang mendengarkan. Pimpin kami dari awal hingga akhir cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang Lause akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang bapak. Nah, bapak ini bernama Bapak Yunus. Dia seorang yang taat kepada Tuhan. Tidak jauh dari situ ada sebuah bangsa. Bangsa itu rakyatnya hidupnya tidak baik. Nakal anak-anak ya. Dan jahat. Mereka tidak taat kepada Allah. Lalu Allah menyuruh Bapak Yunus untuk pergi kepada bangsa itu. Menceritakan tentang Allah yang penuh cinta kasih. Yunus mengatakan, "Ya Allah, saya mau pergi." Tapi Yunus berpikir, mengapa Allah menyayangi bangsa yang jahat itu? Aku tidak mau. Aku tidak mau pergi ke Niniwe. Aku akan pergi ke Tarsis. Aku akan naik kapal. Lalu aku pergi ke tempat satu kapal besar. Aku masuk ke kapal itu, lalu aku tidur. Tidak lama Allah mengirimkan angin badai yang besar, hujan yang besar, petir menggelegar, sehingga semua orang ketakutan. Kapalnya naik turun, kapal itu hampir tenggelam. Aku masih tetap tidur. Dan aku dibangunkan oleh kapten kapal. "Hai Yunus, bangunlah. Mengapa engkau masih tertidur di sini? Sedangkan kapal ini hampir tenggelam. Apa yang kamu lakukan? Sehingga ini angin badai besar sekali. Semua orang ketakutan Yunus. Engkau malah tertidur di sini." "Oh, mungkin ini gara-gara aku. Aku bersalah kepada Tuhan aku. Aku lari daripada Allah. Allah menyuruh aku untuk pergi ke Niniwe mengabarkan kabar baik. Tapi aku pergi, lalu buanglah aku ke dalam air. Biarlah aku masuk ke dalam air. Piur, aku dibuang ke dalam air. Aku dibuang ke dalam laut. Lalu Allah memerintahkan sebuah ikan besar dan hop, aku ditelan ke dalam ikan besar itu. Aku masuk di dalam perut ikan. Wah, aku mati mungkin ya. Bau sekali. Tempat apa ini? Wah, ada bekas-bekas ikan di situ. Ada banyak air. Ternyata aku di dalam perut ikan. Oh Tuhan, tolonglah aku. Apakah aku akan mati? Anak-anak, aku ada di dalam perut ikan 3 hari, 3 malam. Di dalam gelap dan dingin. Allah tahu aku ada di dalam perut ikan. Lalu Allah melihat aku
sudah bertobat. Aku sudah minta ampun. Ya Tuhan, aku mau taat. Aku mau pergi ke Niniwe. Allah tahu. Allah memelihara aku. Lalu Allah menyuruh ikan besar itu memuntahkan aku. Allah menyuruh ikan besar supaya aku keluar. Lalu Allah mengatakan, Yunus, apakah kamu akan taat kepadaku? Yunus mengatakan, Allah, aku akan taat. Aku mau menceritakan tentang Allah yang hidup, Allah yang penuh cinta kepada bangsa Niniwe, supaya mereka bertobat dan mempercayai Engkau sebagai Allah yang hidup. Aku mau taat, Bapa. Aku sekarang akan pergi. Sesudah itu, Yunus pergi ke kota Niniwe. Yunus menceritakan kepada orang-orang Niniwe siapakah Allah yang penuh cinta kasih, sehingga orang-orang itu bertobat dan mempercayai Allah Yunus, Allah yang hidup. Anak-anak, menurut anak-anak, pada waktu Yunus menolak tidak taat kepada Allah, apakah Allah ada? Ya, Allah ada. Apakah Allah ada ketika Yunus kabur, pergi naik kapal ke Tarsis? Ya, Allah ada. Allah tahu. Apakah Allah ada ketika Yunus tidur di dalam kapal? Ya, Allah ada. Pada waktu Yunus di dalam perut ikan, apakah Allah ada? Ya, Allah ada. Allah ada di mana-mana. Dimanapun Yunus berada, Allah ada. God is everywhere. Nah, anak-anak, Allah itu ada di mana-mana juga, seperti ketika Yunus ada di mana-mana tempat. Allah tahu ketika kita ada di rumah, ketika kita ada di sekolah. Allah tahu, Allah ada ketika kita tidur, ketika kita bermain. Allah ada. Allah ada di mana-mana. God is everywhere. Nah, kita tambah lagi satu true statement ya. Kita mulai dari awal, dari God is big ya anak-anak ya. Yuk, 1, 2, 3. God is big. God is strong. God made everything. God knows everything. God is good. Jesus loves you and me. Jesus is the boss. Jesus is my friend. There is only one God. God is everywhere. Ya, kita kan ada tambah satu lagi. Kita sekali lagi ulang ya, supaya anak-anak tambah hafal. 1, 2, 3. God is big. God is strong. God made everything. God knows everything. God is good. Jesus loves you and me. Jesus is the boss. Jesus is my friend. There is only one God. God is everywhere. Nah, kita juga punya satu ayat hafalannya. Berbeda dengan ayat hafalan minggu lalu ya. Dari Yosua 1 ayat 9b.
Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sekali lagi ya, Yosua 1 ayat 9b. Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, hari ini Lause cerita tentang Bapak Yunus sampai di sini. Jangan lupa kita ingat bahwa Allah ada di mana-mana. Kita berdoa dulu ya. Kita akan mengakhiri firman Tuhan hari ini. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami punya Allah yang ada di mana-mana. Allah tahu dimanapun aku berada. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini anak-anak, terima kasih. Ya adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau pulang. Upon